Hai, welcome back. Dari Sekolah akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Sintayong memutuskan untuk melakukan eksperimen pada laga sore kemarin melawan Tanzania, di mana pelatih asal Korea Selatan itu melakukan banyak perubahan pemain di babak pertama dan kedua. Hanya Rizky Ridho yang bermain penuh pada laga kali ini. Di babak pertama, Timnas Indonesia memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, tapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selalu gagal dalam penyelesaian akhir. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya mendominasi laga, tapi tim asuhan Sintayong itu tetap gagal mencetak gol hingga laga usai. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia Sintayong optimis performa skuad Garuda akan mengalami peningkatan saat berhadapan dengan Irak. ST menjamin performa Timnas Indonesia segera meningkat setelah pertandingan ini. Dalam laga sore kemarin, para pemain tidak memakai nomor punggung yang biasa digunakan, di mana hampir semua nomor punggung yang digunakan pemain dalam laga latih tanding lawan Tanzania ini diacak. Seperti Asnawi Mangkualam Bahar menggunakan nomor punggung 18. Begitu juga dengan Marcelino yang menggunakan nomor 8, padahal biasanya kedua pemain tersebut tidak mengenakan nomor itu. Ternyata hal ini sengaja dilakukan STY supaya lawan tidak mudah menganalisa permainan Timnas Indonesia. Tentu ini menjadi langkah yang cukup cerdik yang diambil oleh STY untuk mengamankan strateginya. Apalagi Irak sudah tiba di Jakarta pada Minggu 2 Juni siang. Karenanya ada kemungkinan staf pelatih Irak menyaksikan laga Indonesia versus Irak ini. Saat ini tim Merah Putih menjadi runner-up grup F dengan 7 poin. Agar lolos fase ketiga, Rizky Ridho dan kawan-kawan minimal memenangkan 1 dari 2 laga kualifikasi. Pelatih Tanzania James Sulaiman memberikan tanggapannya soal hasil pertandingan melawan Timnas Indonesia pada laga uji coba. Menurutnya hasil imbang merupakan adil bagi kedua tim. Ia juga merasa tertekan dengan supporter Timnas Indonesia meski bisa mengatasinya. James Sulaiman menilai bahwa timnya membiarkan Timnas Indonesia memiliki sejumlah peluang dan hal itu akan menjadi hal yang akan diselesaikannya. Ia juga memuji Timnas Indonesia yang memiliki organisasi permainan yang baik. Di sisi lain, James Sulaiman menilai Timnas Indonesia memiliki masalah yang harus segera diselesaikan jelang lawan Irak. Ia pun yakin Timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak jika masalah teratasi. Pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania mendapatkan sorotan dari salah satu media Malaysia, onefootball.my. Mereka memuji Timnas Indonesia yang menggelar persiapan layak jelang kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada saat yang bersamaan Timnas Malaysia juga melakukan laga uji coba. Namun, skuad Harimau Malaya hanya menghadapi klub lokal pada laga uji coba mereka kali ini. Persiapan Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menantang lawan kuat, yaitu Tanzania. Sementara persiapan Malaysia menjelang kualifikasi Piala Dunia adalah menghadapi salah satu klub di Liga Malaysia. Seperti ini yang terjadi jika orang di dalam PAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia adalah orang-orang yang gagal mengurus tim. Tulis onefootball.my. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan perubahan besar timnya menjelang pertandingan itu. Dalam hal ini, Sintayong mengatakan pertandingan persahabatan itu merupakan momentum untuk mengukur kekuatan skuad Garuda. Sementara perubahan besar yang dimaksud STY adalah soal mental dan kepercayaan diri dari pemain. Selain itu, Sintayong juga menegaskan akan memanfaatkan keuntungan status tuan rumah saat bersuat dengan Irak. Walau singa Mesopotamia unggul di atas kertas, namun Sintayong tetap optimis. Untuk pemain-pemain muda, memang kemarin lolos ke 4 besar Piala Asia U23. Memang perubahan yang paling besar adalah kepercayaan diri. Jadi kita bisa melakukan permainan kita lawan siapapun. Itu perubahan yang paling besar. Mantan pemain naturalisasi Timnas Indonesia Bio Pauline jadi sorotan usai Garuda bermain imbang 0-0 melawan Tanzania di laga uji coba kemarin. Bio Pauline menjadi sorotan karena komentar kocaknya yang terlihat iri dengan bintang Timnas Indonesia saat ini, Nathan John, yang selalu diteriaki fans wanita setiap kali memegang bola. Pemain yang musim 2023-2024 ini membela klub Belanda SC Heerenveen itu memang menjadi primadona di kalangan kaum hawa.
Jadi tidak heran sebenarnya mendengar banyak wanita histeris di stadion setiap kali Nathan beraksi. Menariknya, Bio Pauline terlihat iri akan perlakuan spesial kepada Nathan itu. Sebagai sesama pemain yang pernah membela Garuda di dada, Bio Pauline merasa tak pernah mendapatkan perlakuan yang sama saat memperkuat timnas Indonesia. Ia justru merasa lebih banyak mendukung Arema FC yakni Aremania ketika bermain untuk Garuda. Proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Calvin Verdong dan Jens Riven, terus berlanjut. Terbaru, berkas naturalisasi kedua pemain ini segera dirapatkan di Komisi 3 dan 10 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada hari ini, Senin 3 Juni. Sesuai jadwal, berkas Calvin dan Jens Riven sendiri akan dilihat terlebih dahulu oleh Komisi 10 DPR RI pada pukul 10. Rapat kerja yang akan dilakukan Komisi 3 DPR RI pun akan membicarakan permohonan dari PSSI terkait pemberian kewarganegaraan, yakni kepada Calvin Verdong dan Jens Riven. Sementara untuk Martin Paes, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya harus mengurus administrasi ke Badan Arbitrase Olahraga atau CAS agar sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia. Tak bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Tanzania, Calvin Verdong terlihat menikmati pertandingan di tribun VIP. Hal ini karena pemain NEC Nijmegen ini masih belum memiliki paspor Indonesia. Untuk itu, alih-alih berdiam diri di hotel, Calvin Verdong pun terlihat memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Calvin Verdong sendiri terlihat duduk berbincang dengan Mahendra Angkan Thohir. Verdong sendiri tak akan bisa membela tim merah putih di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski naturalisasinya baru akan dimulai, tapi Calvin Verdong sendiri diketahui sudah mulai ikut latihan, di mana ia pertama kali mengikuti latihan bersama timnas Indonesia pada Jumat lalu. Senyum di wajah JIZ sedang merekah setelah mengantarkan Venezia promosi ke Serie A atau panggung tertinggi Liga Italia. Mereka memastikan diri naik strata usai membekuk Serebodese pada leg kedua di final playoff Serie B pada Minggu 2 Juni atau Senin dini hari. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Pierluigi, Venezia meraih kemenangan 1 gol tanpa balas atas tim tamu. Tiket promosi ini pun sekaligus menjadi kado istimewa bagi JIZ yang berulang tahun tepat pada hari pertandingan. Sebelum berseragam Venezia, situasi serupa pernah dialami Izes di kompetisi lain, di mana bek timnas Indonesia itu pernah punya pengalaman promosi bersama Go Ahead Eagles. Untuk itu, JIZ layak disebut sebagai pemain keramat karena telah menggendong dua tim untuk naik kasta dalam liga domestik. Semoga pakis ini juga bisa dibawa saat berjuang bersama timnas Indonesia. Merespon pertanyaan soal Elkan Bagot, Ketum PSSI Erick Thohir mengharapkan seluruh pemain serius saat dipanggil timnas Indonesia. Erick mengatakan timnas Indonesia akan jalan terus untuk mengukir prestasi. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyatakan PSSI akan mencari pemain-pemain lain jika memang ada pemain yang tidak ingin membela tim merah putih. Bagot sendiri sudah menghapus nama PSSI di bio Instagram miliknya. Ini lantas menimbulkan spekulasi lanjutan mengenai hubungan Bagot dengan PSSI.